Jauh di masa depan, Duke Leto dari House Atreides, penguasa planet Laut Kaladan, ditugaskan oleh Kaisar Padishah Saddam IV dari House Corino untuk menggantikan House Harkonnen sebagai penguasa Arrakis, sebuah planet gurun yang keras dan satu-satunya sumber rempah-rempah. Zat berharga yang memberikan vitalitas dan kesadaran yang tinggi kepada penggunanya. Ini sangat penting untuk perjalanan antar bintang yang lebih cepat dari cahaya, karena memberikan navigator persekutuan penjelajahan prasasti terbatas yang diperlukan untuk navigasi yang aman. Saddam bermaksud agar House Harkonnen merebut kembali planet ini dengan bantuan rahasia pasukan Sardaukar, memberantas House Atreides, yang dia anggap sebagai ancaman bagi kekuasaannya. Leto enggan, tetapi melihat keuntungan dari mengendalikan Arrakis dan membentuk aliansi dengan penduduk asli, pejuang terampil yang dikenal sebagai Fremen. Selir Leto, Lady Jessica, adalah pembantu Bene Gesserit, sebuah persaudaraan eksklusif yang anggotanya memiliki kemampuan fisik dan mental tingkat lanjut. Sebagai bagian dari program pemuliaan selama berabad-abad, mereka menginstruksikannya untuk melahirkan seorang putri yang putranya akan menjadi Kwisatz Haderach, seorang Bene Gesserit dan makhluk super mesianik dengan kewaskitaan yang diperlukan untuk membimbing umat manusia menuju masa depan yang lebih baik. Namun, dia tidak taat dan melahirkan seorang putra, Paulus. Sepanjang hidupnya, ia dilatih oleh ajudan Leto, Duncan Idaho, Gurney Halleck, Dr. Suk Wellington Yue dan Mentat Tufir Hawat, sementara Jessica mengajarinya disiplin Bene Gesserit. Paul mengaku pada Jessica dan Duncan bahwa dia terganggu oleh visi masa depan. Sebagai tanggapan, ibu terhormat dan penguji kebenaran Kekaisaran Gaius Helen Mohiam mengunjungi Kaladan dan mengujinya sebagai alternatif kematian untuk menilai kemanusiaan dan kontrol impulsnya, yang ia lewati. Mohiam bersikeras Baron Vladimir Harkonnen mengampuni Paul dan Jessica selama kudeta, yang dia setujui. House Atreides tiba di Arrakin, benteng-benteng di Arrakis, tempat rombongan Duncan belajar tentang planet dan Fremen. Penduduk asli menghormati Paul dan Jessica, yang dijelaskan Jessica karena kepercayaan Bene Gesserit menabur di planet ini berabad-abad sebelumnya. Leto bernegosiasi dengan kepala suku Fremen, Stilgar, dan bertemu dengan ahli planet dan hakim kekaisaran perubahan Dr. Liet Kynes. Kynes memberitahu Leto, Paul, dan Halleck tentang bahaya panen rempah-rempah, termasuk cacing pasir raksasa yang berkeliaran di bawah gurun. Selama penerbangan, mereka melihat cacing pasir mendekati pemanen rempah-rempah dengan kru yang terdampar, yang berhasil mereka selamatkan. Namun, paparan Paul terhadap rempah-rempah di luar memicu firasat yang kuat. Setelah upaya yang gagal untuk membunuh Paul, Leto menempatkan tentaranya dalam siaga tinggi. Yue menonaktifkan perisai Arrakin dan memungkinkan pasukan Harkonnen dan Sardaukar untuk menyerang Arrakin. Dia melumpuhkan Leto dan mengatakan kepadanya bahwa dia membuat kesepakatan untuk mengantarkannya ke Baron dengan imbalan membebaskan istri tawanannya. Yue mengganti salah satu gigi Leto dengan kapsul gas beracun dan terbunuh setelah mengantarkan Leto. Leto melepaskan gas, membunuh semua orang di dalam, kecuali Baron. Duncan berhasil melarikan diri. Harkonnens menangkap Paul dan Jessica, meskipun yang terakhir membunuh penculik mereka menggunakan keterampilan Bene Gesserit yang dikenal sebagai suara, sarana untuk mengendalikan orang lain secara verbal. Terdampar di padang pasir, mereka bermalam di tenda, di mana Paul mendapat penglihatan tentang perang suci yang menyebar ke seluruh alam semesta atas namanya. Baron memberikan komando Arrakis kepada keponakannya, Raban, dan memerintahkannya untuk memulai kembali produksi rempah-rempah untuk memulihkan biayanya. Paul dan Jessica ditemukan oleh Duncan dan Kynes. Mereka menuju ke stasiun penelitian tua, tetapi ditemukan oleh Sardaukar. Paul mengungkapkan rencananya untuk menikahi salah satu putri Saddam untuk menghindari perang saudara yang akan terjadi dari berita pengkhianatan Kaisar. Duncan mengorbankan dirinya untuk memungkinkan mereka melarikan diri. Mereka berpisah, tetapi Kynes ditangkap dan ditikam oleh pasukan kekaisaran, jadi dia memanggil cacing pasir yang melahap mereka semua. Di gurun yang dalam, Paul dan Jessica bertemu dengan suku Stilgar dan Chani, gadis dalam penglihatan Paul. Ketika prajurit Fremen, Jamis, menantang kelonggaran Stilgar kepada mereka, Paul harus membunuhnya dalam duel ritual sampai mati. Melawan keinginan Jessica, Paul bergabung dengan Fremen untuk memenuhi tujuan ayahnya membawa perdamaian ke Arrakis.